Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Zila Sale sini. Kali ini saya berbagi tentang Realme C12 yang short waktu di charge. Nah, itu barusan dicoba di charge pakai power supply, langsung protect ya, bunyi. Ini kata user tadi malam di charge, tapi HP masih nyala, ini tidak mati total. Saya lupa, belum matikan. Kita harus cek dulu nih dari bagian bawah lalu ke bagian atas. Bongkar dulu HP-nya. Di bagian bawah tuh kita cek di bagian papan charging, jalur charging atau fleksibelnya. Ini saat membuka backdoornya hati-hati, itu ada fingerprint. Kasih panas dikit biar lem fingerprintnya terlepas, karena kalau dipaksa bisa putus itu fingerprintnya. Pelan-pelan. Tinggal sedikit lagi. Oke, kita tekan-tekan sedikit-sedikit fingerprintnya sampai terlepas. Sudah terbuka. Kita buka baut bagian bawah ya, penutup bagian bawah atau bagian buzzer. Saya percepat videonya. Coba kita cek bagian bawahnya, cabut dulu fleksibel, soket fleksibel ke atas. Saya tes lagi pakai power supply, ternyata tidak protect. Kemungkinan besar ini dari bagian atas. Nah, saya sambungkan ke bagian atas. Ternyata ada sedikit bekas kena cairan. Saya tes lagi. Kalau disambungkan soketnya dia langsung protect. Ternyata ini bagian atas. Yang konsletnya ternyata di bagian mesin atas. Saya tes lagi di bagian bawah, cek tegangannya. Cek tegangan charging di papan bagian bawah. Masuk 5 volt. Berarti ini bukan dari konektor atau dioda bagian papan chargingnya. Soalnya tegangan charging masuk ke soket penyambung board bawah ke atas. Nah, kalau disambungkan dia langsung protect. Oke. Saya rapikan kembali bagian bawahnya karena ini bukan di bagian bawah. Ternyata ini bagian atas. Di mainboardnya yang bermasalah nih. Saya curiganya antara dioda, kapasitor atau IC charging yang short. Jadi harus membuka mesin bagian atas. Setelah bagian bawahnya dirapikan, lalu bagian atas kita buka. Sudah terbuka penutup mesinnya. Terlihat itu ada bekas kerak atau cairan. Pertama-tama cabut dulu soket baterai, lalu fleksibel fingerprint. Saya tes kembali, dari fleksibel. Oh, ternyata dari mesin atas, benar. Soalnya fleksibel penghubung charging board dan mesin dicabut lalu ditempel dan protect waktu ditempel kembali. Kita angkat dulu mesinnya. Jangan lupa cabut kamera.
kita cari bagian short di papannya. Ini ada test point ya untuk jalur charging, itu dekat baut, dekat lubang baut ya, ternyata short. Letak IC charging itu di bawah kalengnya, jadi harus membuka kaleng dulu. Pertama, lepaskan dulu penutup kaleng. Lempengan penutup kaleng itu semacam lembaran tembaga. Kasih panas sedikit. Pelan-pelan, jangan sampai sobek. Setelah terangkat, saya berusaha untuk membuka kaleng penutup IC-nya. Untuk membuka kaleng penutup IC ini, saya biasanya pakai flux, lalu dikasih timah dulu, atau disolder kembali pakai timah baru, supaya ntar ngangkatnya tidak terlalu susah ya. Kasih timah tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal. Soalnya ini solderan dari pabrik kan keras ya. Kalau langsung dicabut kalengnya susah. Oke, sambil dibantu blower dan solder, timahnya dicairkan. Setelah itu baru dicungkil pakai cutter atau penjungkil yang lainnya yang bisa mengangkat kaleng tersebut. Nah, sudah mulai terangkat sedikit, ada celah. Setelah ada celah, baru saya cungkil pakai pinset. Ini panasnya saya pakai 380, angin 3. Yang sebelah kanan belum terbuka nih, belum terangkat. Jadi saya solder dulu sambil di blower, sambil dicongkil pakai pinset. Udah mulai terangkat, oke. Pelan-pelan angkat, jangan sampai putus jalur ya. Sudah terangkat, oke. Saya di sini cari titik-titik yang dicurigai konslet atau short. Saya ukur pakai mode dioda. Maaf, ini kameranya kurang jelas ya karena pakai handphone. Yang pasti saya cek itu dari kapasitor di sekitaran IC charging ada yang short. Saya tes kembali di test point charging, ternyata masih bunyi. Saya curiganya nih di IC charging atau semacam dioda gitu, karena belum ketemu yang mana yang dicurigainya. Soalnya ada berapa titik yang short. Sebelumnya saya juga nyari skemanya dulu di Google. Oke, ini saya curiga sebelah sini nih ada IC charging, IC kecil. Untuk memastikannya saya coba tembak pakai power supply kecil yang ukuran 5 volt 2 ampere.
Lalu saya titik test pointnya di tembak. Ternyata ada yang kerasa panas di belakang, di dekat IC charging. Oke, saya pasang kabel penghubung. Untuk bagian test point chargingnya saya sambung dengan kabel supaya lebih mudah untuk mencari yang konsletnya. Nah, saya sambung kabel sedikit untuk bagian V-boostnya ya, V charging. Lalu saya oleskan lilin tipis-tipis saja. Saya sambungkan bagian plusnya ke power supply. Oke, ini sudah mulai terlihat ada yang meleleh di bagian IC chargingnya. Kita lihat itu ada titik yang meleleh yang saya lingkari merah. Sudah ketemu ini yang konsletnya. Sekarang tinggal waktunya untuk mencabut bagian yang short tersebut. Lalu saya cari skemanya juga. Ini bagian IC charging, ternyata itu kalau tidak ada spare partnya bisa di jumper, tapi lebih baik diganti ya. Oke, saya cabut IC chargingnya. Ternyata bentuknya kecil banget. Oke, sudah terangkat IC-nya. Sekarang tinggal bersihkan sisa-sisa kaki IC tersebut. Maaf ya, ini kurang jelas karena pakai kamera HP nih, resolusinya jadi kurang jelas gitu. Pokoknya ini kaki-kaki di mesinnya, di PCB-nya dibersihkan, jangan sampai ada yang short bekas IC tersebut. Bersihkan dengan thinner. Oke, saya bersihkan kembali sampai benar-benar bersih. Saya lihat di skema itu ada kapasitor. Kita coba jumper dari kapasitor V-bus ke bagian charging. Saya jumper dari kapasitor ke kapasitor satu lagi. Lihat di skema saja. Untuk jalur jumpernya nanti dilihat di skema saja.
Oke, sudah saya sambung. Jangan sampai konslet ya saat menjumpernya atau tersambung ke bagian yang lain. Oke, tinggal di solder ke bagian kapasitor satu lagi. Ternyata susah putusnya. Kawat jumpernya ini harus dipotong pakai pisau. Oke, sudah di jumper dan dipotong kabel jumpernya. Di sini saya pakai lem UV untuk melindungi jumperan tersebut. Sebelumnya rapikan dulu hasil jumperannya, jangan sampai nempel ke titik yang lain. Saya tes dulu apakah masih short atau tidak. Oke, tahanan dalamnya sudah ada. Hasil jumpernya sudah masuk, sudah tersambung. Saya tes ini tidak short, udah ada tahanan dalam. Lalu saya oleskan lem UV untuk melindungi jumperan tadi. Oke, saya sinari dengan lampu UV. Sementara nunggu kering, saya bersihkan kaleng penutup IC-nya, karena kita akan pasang lagi. Kita bersihkan sisa-sisa timahnya sampai bersih. Setelah bersih, saya bersihkan juga dengan thinner. Setelah bersih kaleng penutup IC-nya, setelah beberapa saat lem UV kering dan kaleng penutup IC saya pasang kembali, bantu dengan timah baru sedikit-sedikit, tipis-tipis saja. Dipaskan dulu kalengnya. Oke, pelan-pelan sampai rapi terpasang kembali. Cabut kabel jumper tadi yang untuk ngetes pakai power supply. Rapikan bekas solderannya. Lalu kita rapikan lagi kaleng penutup IC-nya. Saya bantu dengan blower agar lebih rapat. Untuk lembaran penutup kaleng saya pakai lem dikit, lalu dirapikan kembali. Sekarang saatnya dicoba charging atau tes charging. Saya pakai power supply. Tunggu sebentar. Belum nyala ini. Belum masuk. Oh, ternyata baterainya belum ditempel. Oke, sudah masuk charging. Ada 32% sisa baterainya. Oke, tinggal kita rapikan. Pasang kembali kameranya. Jangan sampai tertukar. Tapi enggak sih. Rapikan juga kabel antena.
lalu kamera, fingerprint, dan penutup mesin. Di sini saya percepat prosesnya atau perakitannya. Maaf bila ini durasinya terlalu panjang, karena analisanya lumayan lama juga. Oke, HP saya nyalakan. Lalu saya tes charging. Masih di M7 aja nah. Oke, begitulah prosesnya. Perbaikan Realme C12 yang short waktu di charge. Sudah timbul tanda chargingnya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.